Katanya burung gagak itu bisa gimana ya, kalau disembelih di tempat tertentu bisa mendapatkan uang misalkan. Gitu ceritanya. Jadi saya coba waktu dulu. Udah mati, Nah, terus dibawa ke tempat. Itulah. Sangar. Setelah kita ritualkan istilahnya, guys ya. Tapi ternyata itu memang makhluk-makhluk itu muncul. Kayak apa? Munculnya kayak apa? Ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak pendek-pendek, ada yang tinggi besar. Cuman separuh-separuh, sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Di itu jelas banget kelihatan. Jelas, Gus. Kami 6 orang jelas semuanya. Semua ngelihat. Semua ngelihat. Saya sempat teriak-teriak, "Ayo ini beli, beli." Saya bilang gitu, Gus. Nyatanya dapat duit. Banyak, sekarung. Dapat duit beneran? Beneran dapat duit. Cuman kenyataan di pagi hari duit itu dilihat jadinya daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Sekarang saya berada di depan rumah Mas Sungkono. Beliau adalah seorang yang pernah mencoba ya membakar burung gagak. Apa tujuannya? Pasti penasaran. Dan katanya kalau membakar burung gagak bisa dikasih berapa tumpukan uang. Benar apa enggak ya? Makanya saya penasaran. Saya akan temui beliau ada di rumah. Ayo ikuti terus Gus Sulehpati YouTube channel. Assalamualaikum. Masya Allah, subhanallah. Ini Mas Sungkono ya? Mas Sungkono. Mas siapa nih? Mas Oki. Kayaknya kenal aku sama ini. Kayaknya kenal ini. Ya ya. Dodo. Ini pemirsa. Ya ini. Burungnya. Wis. Wih, saya digigit nggak ini kira-kira ini? Wah, matok ini, Gus. Matok Wah, di sini aja lah. Dipatok saya ntar takutnya ini. Ini tempatnya di sini. Oh, tempatnya ini buat parkir apa maksudnya? Tempat tidurnya sini atau? Nah, ya, memang di sini. Tapi ada sangkarnya ya? Ada, caranya disambar. Wis. Nih, pemirsa ini burung gagak ya seperti ini nih. Gede banget. Namanya siapa ini? Joni. Jononya mana, Om? Jononya. Duduk sini loh, Mas Oki. Oh iya. Ini juga ponakan saya ya. Beliau ini juga apa Mas Oki? Pecinta burung. Pecinta burung apa aja? Murai batu. Oh, banyak banget. Alhamdulillah. Waduh, Masya Allah. Joni. John, sini John. Katanya dengar pernah mungkin apa ya, ritual bakar burung gagak. Itu tujuannya apa? Niatnya apa? Kok dibakar terus di tempat-tempat tertentu yang katanya seperti ini seperti itu? Benar enggak sih? Sebenarnya seperti apa? Oh gitu ya, Gus. Dulu tuh ceritanya kayak gini, Gus. Deketan sini dah. Saya entah percaya entah enggak, namanya mitos. Iya. Katanya burung gagak itu bisa gimana ya, kalau disembelih di tempat tertentu bisa mendapatkan uang misalkan. Gitu ceritanya. Jadi saya coba waktu dulu di daerah Kajen lah, ya Pati juga. Jadi saya penasaran, saya beli gagak dulu satu. Saya rombongan sama kawan-kawan. Punya tim. Tim apa namanya? Ya tim pelontar. Tim pelontar. Intinya penasaran. Saya beli itu
saya sembelih, saya taruh di tempat yang mistis lah misalkan. Dan ternyata memang benar itu Gus. Itu jam berapa itu? Sekitar jam 11 mulai. Hari apa? Memang ada harinya atau gimana? Enggak ada Gus. Yang penting berangkat Kita aja. sembarangan aja, model berangkat saja pokoknya. Jam 11 terakhir berhenti jam 3 di daerah Margoyoso sama juga. Di situ. Memang ada muncul makhluk-makhluk seperti itu. Nanti dulu ketika ada muncul. Pemirsa, ketika Mas Sungkono ngomong cerita tentang makhluk, di sini itu ada yang seperti nyolek-nyolek saya tadi itu. Di belakang sini nih. Nah, ini kayaknya tempatnya juga agak lumayan ini nih. Agak lumayan apa ya? Mistis juga ini. Nah, ketangkep kamera enggak itu? Nah, coba diterusin lagi ceritanya, Mas. Ya, seperti tadi Gus. Kita penasaran sama kawan-kawan itu. Ada berapa orang itu waktu itu? Waktu itu 6 orang kami. 6 orang. 6 orang. Saya sembelih di ya tempat yang agak mistis lah. Kenyataan memang muncul makhluk-makhluk itu. Pas dipotong, terus langsung dibakar. Iya, memang syaratnya kayak gitu Gus. Itu harus disembelih di tempat lokasi yang mau kita inginkan. Jadi nah, sampean tapi salah. Kita nyembelihnya di rumah dulu, Di rumah baru udah mati. Terus dibawa ke tempat. Itulah. Sangar. Ngakitin aja. Dek, kopi Dek. Kopi. Oh. Mas Oki ngopi, Mas Oki. Oke. Biar agak santai Gus. Oh, dalam malah ngerepotin aja ada kopi-kopi. Monggo. Nggih, matur suwun, Mbak. Monggo pinarep niki ampun. Nggih. Istrinya? Iya. Istrinya berapa? Baru satu apa satu? Satu. Alhamdulillah satu aja nggak habis-habis ya. Sehat Mbak? Sehat. Ini katanya denger-denger dorone jenengan malah sing suka ngelatih ngomong, suka ngelatih itu. Iya. Kalau diajarin pertama seperti apa ngajarinya? Ngajarinya. Dia ngomong kayak halo. Terus? Assalamualaikum. Gitu. Terus, boy. Terus apa? Bos. Bos. Jadi namanya bos apa Joni? Joni. Maksudnya bos nggak apa-apa itu? Manggil bos. Panggil bos. Iya. Oke Mas, lanjutin gimana? Setelah kita ritualkan istilahnya Gus ya. Tapi ternyata itu memang makhluk-makhluk itu muncul. Memang muncul. Muncul kayak apa munculnya? Perwujudannya macam-macam Gus. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Cuman separuh-separuh dia. Nih, ngagetin aja. Jadi yang diceritakan Mas Sungkono itu ritual burung gagak harusnya dipotong di tempat mistis yang memang diritualkan itu. Tapi Mas Sungkono salah cara. Jadi dipotong di sini, udah mati, baru dibawa ke tempat lokasi yang mistis, yang angker. Nah, pas ditaruh di situ, dibakar, itu langsung muncul sosok-sosok. Beneran itu Mas? Betul. Memang benar. Banyak itu Gus. Kayak apa? Munculnya kayak apa? Ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak pendek-pendek, ada yang tinggi besar. Cuman separuh-separuh, sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong. Di itu jelas banget kelihatan. Jelas Gus. Kami 6 orang jelas semuanya. Semua ngelihat. Semua ngelihat. Lah terus habis itu pada lari nggak itu teman-temannya itu? Ada yang lari, ada yang enggak. Tapi kan kita memang sudah apa namanya? Sudah komitmen untuk melakukan itu Gus. Jadi ya enggak lari. Nah, mitosnya kalau bakar gagak itu akan dibeli. Bener nggak kayak gitu? Iya. Dibeli dengan duit, dengan uang. Nah, kenyataannya kayak apa? Nah, itu tadi. Nomor satunya kita sudah salah.
Nyembelih sudah di rumah. Padahal sebenarnya harus di lokasi ya. Tapi memang muncul Muncul sosoknya itu. Nah, pikiran sampean berarti kan, oh ini mau dibeli nih, ya, betul, kayak gitu. Betul. Nah terus sampean bawa apa waktu itu dari rumah? Waktu itu bawa seperti ranjang lah, ranjang, arang dan macam-macam lah. Saya sempat teriak-teriak, ayo ini beli. Saya bilang gitu, Gus. Terus sosok, tapi kenyataan sosok cuma diam saja. Diam aja. Sampean bilang nggak misalnya, gendruwo atau pocong atau iya, ngomong gitu? Ngomong kayak gitu. Beli dong ini. Tapi terus kenyataan tapi mimik sosok-sosok hantu itu gimana? Marah atau yang tersenyum atau apa gitu? Cuma diam, kelihatan diam saja, Gus. Kayak gitu. Itu terus sampai tungguin sampai jam 3 malam. Nggak keluar duitnya juga? Enggak keluar. Itu yang aneh. Jadi Pak GSP ternyata Mas Sungkono ini jualan. Ceritanya jualan ya. Jadi jualan apa? Gagak dipotong dulu, dibakar, dijual sama hantu-hantu. Tapi hantu-hantunya nggak mau beli karena apa? Salah masaknya ibaratnya lah. Salah masaknya, maka dia nggak beli. Nah, saya tanya, pernah nggak ada temen yang melakukan kayak gitu terus benar-benar dibeli? Pernah, Bos. Dari cerita itu saya jadi penasaran. Asal mula dari teman itu daerah sana cerita bahwasanya seperti ini, nyatanya dapat duit banyak sekarung. Dapat duit beneran Dapat duit. Cuman kenyataan di pagi hari duit itu dilihat jadinya daun. Berubah. Nah, berubah jadi daun. Berarti bener kalau yang di sinetron di TV itu, kalau ada film apalah ada hantu gentayangan terus beli sate ya, dikasih duit ternyata dibawa pulang sama tukang satenya, di rumah dibuka jadi daun. Ya itu. Masya Allah. Nah, sampai nggak putus asa. Tetap. Terus jam 3 ngapain lagi? Waktu selesai jam 3 itu kayaknya sudah ngantuk semua. Kita balik. Daging gagak itu tadi saya taruh di kulkas. Besoknya lagi dibawa pulang. Besoknya lagi kita ritual lagi. Cari tempat lagi. Aku bilang sama kawan-kawan kayak gitu. Terus di tempat lain lagi besoknya kita ritual lagi kayak gitu. Yang kedua kali muncul lagi makhluknya kayak gitu. Tapi langsung dibakar aja. Langsung dibakar. Saya tanya Mas, pas bakar itu baca rapalan atau baca apa kayak gitu baca enggak? Nggak ada. Langsung dibakar aja gitu aja. Langsung bakar. Intinya di hati. Kalau boleh tahu tuh tempatnya di mana waktu itu? Di daerah Telutup ya, kawasan Margoyoso Pati. Daerah Telutup. Tempat kayak apa tempatnya itu? Itu di pesisir pantai. Di pesisir pantai itu terkenal banyak orang hilang di situ. Jadi kita cari yang lebih keras lah istilahnya. Oke lah, siapa tahu kita dapat yang kita maksud kan gitu. Itu ceritanya. Terus dapat apa? Waktu dibakar itu muncul apa? Yang muncul itu sesosok ular besar, cuman kepalanya saja, Gus. Segede apa ularnya kayak gitu? Segede mobil lah. Itu loh. Kayak segede Avanza lah istilahnya. Cuman kepalanya saja yang muncul. Nah, itu di awang-awang angkasa gitu atau di tanah? Di pesisir itu, Gus, di pantai itu, Gus. Oh, di pantai muncul kayak gitu itu. Tapi cuman muncul saja itu. Nggak ngomong, nggak apa. Berarti itu ular gaib kan ya? Saya tungguin sampai sekitar jam 2. Itu kalau sampai inget itu wajahnya apa? Ular itu kayak apa nih kalau sampai bisa ceritakan nih? Ya seperti ular biasa lah, kayak ular piton kayak gitulah, Gus. Tapi gede banget. Gede. Warnanya apa warnanya? Warnanya hitam agak keputihan. Warnanya. Berapa sosoknya? Satu aja. Satu saja. Ya itu yang muncul. Nah, timnya waktu itu yang kedua berapa orang? Kurang 2. Berarti timnya cuma 4 itu waktu itu. Nah, yang saya dua tanya. sudah takut masalahnya. Mungkin udah takut kalian dua, nggak berani ikut lagi. Karena lihat hantu. Ini beneran nih pemirsa. Jadi kalau orang yang mungkin masa sih hantu bisa dilihat, ini bukti nyata bukan dari saya, dari Mas Sungkono dan tim lihat bener
kenyataan dan lihat apa adanya. Seperti itu yang diceritakan. Ya. Jadilah ini sesuatu yang gaib pun bisa nyata dilihat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ngomong Mas Sungkono dan timnya sendiri ngelihat sosok-sosok itu. Bahkan yang kedua ngelihat sosok ular gede segede mobil, ya. Segede mobil pribadi gitu, mobil yang diceritakan Mas Sungkono tadi itu. Nah, habis lihat itu, yang kedua kan lihat 4 orang tuh. Semua ngelihat semuanya. Semuanya ngelihat. Terus yang pada pertama pun ngelihat juga. oh ya, semuanya. pertama ngelihat, yang kedua pada ngelihat semua. Terus ngasih duit enggak itu? Enggak ada. Oh, minum, biarin. Us, Minum kopi. haus, minum kopi. Oh, doronya minum kopi, ikut minum kopi. Doronya ikut makan. Sampai 3 kali itu Gus saya Gus. Yang kedua kan yang di situ. Yang terakhir itu pokoknya semangat lah. Cuman tinggal saya sama kawan saya 2 orang saja itu. Berarti daging gagak itu sudah nginap 2 hari, 2 2 malam. hari. Ntar tuh saya tanya. Yang kedua kan gagal juga. Gagal. Itu ularnya pergi apa sampainya pergi duluan? Pergi Gus kalau yang kedua. Pergi Kalau yang duluan? pertama nggak ada yang pergi. Nggak pergi, sampai pergi duluan yang pertama. Yang kedua ularnya yang pergi duluan. Baru sampean nggak dibeli nih. Pas sampai tuh ngomong apa? Beli lagi dong, beli. Ayo beli. Gue bilang kayak gitu. Aduh. Sampai ngenes lah ya. Kapan kembali modalnya itu? Nah, saya tanam ya Mas. Ini cerita unik, ini lucu dan tapi ya menggelikan, tapi serem juga ya ceritanya. John, Mantap itu Gus. John, jangan patok ya. Kameramen, aduh, dipatok beneran. Asem. Astagfirullah. Aduh, gila kameramen matok. Dia jahil sih. Jahil tuh Gus kalau Asem. kalau belum kenal memang jahil dia. Patok beneran nih. Iya, minum. Mbak, ayo, Mas Ogi, minum. Tadi sini nih. Oke. Sambil rokok, ngopi. Nah, terus yang ketiga ya di mana itu ritualnya itu? Yang ketiga di sini, di daerah sini. Daerah. Yang agak istilahnya orang-orang bilang agak sakral lah, misalkan itu berhantu gitu. Yang ketiga itu kita bakar di situ jam 11 malam. Ada muncul juga, cuman sosoknya cuman 1 besar, hitam besar ya Gus. Cuman ya sama saja. Sosoknya kelihatan jelas gitu. Jelas Gus. Dan cuma berdua kan? Berdua. Temennya juga ngelihat. Ngelihat sama juga ngelihat. Cuman ya sama saja. Kita mau apa misalkan komunikasi nggak bisa. Wal-walan apa bahasanya sih? Ya istilahnya ayo yang dituku nggak bisa. Ya, Maksudnya ayo yang dibeli gitu, maksudnya gitu. Jadi ayo yang dituku. Jadi hantunya itu nggak mau tuku juga, nggak mau beli, diem aja gitu loh. cuman diam saja ngeliatin saja itu yang daging gagak yang kami bakar itu Gus. Jadi saking jengkelnya kami sudah 3 kali kayak gitu. Gagal, nggak pernah dibeli sama hantu. Nah, udahlah daripada ini nggak dapat balik, kita makan udah aja, keluar kita modal. rasakan kayak gitu ceritanya. Jadi Mas Sungkono nggak mau rugi. Jadi ya udahlah, karena nggak dibeli sama hantu-hantu yang memang mitosnya seperti itu, akhirnya burung gagak dimakan berdua. Saya makan berdua Gus. Itu masih dagingnya masih enak nggak? Aduh, agak bau-bau dikit lah Gus. Sudah 3 malam masalahnya. Aduh, astagfirullah. Mas Sungkono, Ya, Gus. itu kan katanya kalau burung gagak itu kan katanya burung keramat. Menurut sampean kayak gimana sih? Kalau saya nggak tahu ya Gus ya.
Saya cuma hobi saja, Bos. Makanya ada komunitas segala itu. Oh ini, Ah. apa ini nih? Gagak owner. Gagak owner. Mbaknya juga. Ah. Oh nggih. Mbaknya juga ini. Moga diujarin. Nggih. Tak uncuke kopine, tak ombine. Gagak owner Indonesia. Jadi para GSP, burung gagak ini dipilih oleh Allah, dijelaskan dalam Al-Qur'an ketika pertama kali di dunia ya, karena berebutan kekasih ya, terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Qabil membunuh saudaranya Habil. Habil dibunuh oleh Qabil. Dan ketika Qabil terbunuh, bingunglah seorang Qabil ya, seorang anak Nabi Adam, bingung ini diapain nih? Gitu. Bingung. Datanglah seekor burung gagak yang menggali-gali. Akhirnya Qabil ya ngikutin daripada apa yang dilakukan burung gagak itu dengan menggali. Akhirnya Habil ya diangkat, dimasukin ke tanah itu yang galian dari Qabil, dikubur di situ. Ini sebagai pelajaran pemirsa. Pemirsa, manusia pembunuh yaitu seorang Qabil. Ya, maka jangan sampailah terjadi pertumpahan darah karena kekasih orang dicintai. Nah, maka wallahu alam, kisah yang terkandung dalam Al-Quran yang diceritakan di dalam surat Al-Ma'idah tadi itu memang ini pembelajaran buat kita. Wallahu alam seperti apa sih? Makanya ada mitos sekarang memang burung gagak itu punya banyak keistimewaan. Salah satu adalah kecerdasan ya. Ya Mas ya, cerdas. Terus seperti apa lagi kan sampean kan tahu lah kayak burung gagak yang pernah setiap hari ada komunitas itu, selain cerdas dia apa? Kayak gitu Mas. Instingnya kuat ya. Insting. Insting. Misalnya kayak gimana? Misalkan kita mau apa ya? Agak ada mau sakit misalnya. Pasti dia teriak terus, Bos. Gitu. Terus ada misalnya ada ini sebagai bisa nggak mungkin penjaga rumah atau Nah, apa itu ya? pasti kalau penjaga rumah. Oh, ada maling dia teriak-teriak atau Ya, ngasih pasti. tahu ke doronnya kayak gitu. Ada bara bahaya lah kayak gitu. Istilahnya seperti memberi isyarat ya itu. Misalkan besok ada apa ini. Entah mitos entah enggak, yang pasti kenyataan kayak gitu, Bos. Nah, aku dengar ditawar sampai 15 juta. Ini yang serius nih pemirsa. Jadi burung gagaknya Mas Sungkono ini 2 minggu yang lalu ditawar 15 juta. Nah, pengennya sampean berapa kok nggak dikasih? Apa ada bisikan dari Mbak Meli, jangan dikasih, saya pengennya 100 juta misalnya. Kalau itu enggak tahu, Bos. Pengennya berapa misalnya? Takutnya ada yang siapa tahu ada dari. Yang penting bikin lega hati sudah lah saya kasih. Gitu. Itu aja. Jadi nanti para GSP kalau pengen mungkin ada yang minat ya, bisa ada di deskripsi saya, ada nomornya, insya Allah ada nomornya Mas Sungkono, hubungi langsung ke beliau aja, siapa tahu suka dan minat. Mohon maaf nih Mas Sungkono sama Mbak Meli ya, ini mungkin pelajaran karena proses hidup ya, proses hidup ingin tahu Ya, betul. ya, ingin tahu pun mencoba ya, nggak apa-apa namanya belum tahu, tapi menurut pandangan saya nggak usah, artinya gini ya, bekerja saja yang halal. Sekarang Mas Sungkono kan udah jelas kan kerja apa, udah cari duit jelas. Jadi kerja seperti ini yang ibaratnya apa, aneh bin ajaib, dan dan itu pun kalau itu duitnya kayak apa, halal apa enggak, wallahu alam, karena ini ritual. Jadi menurut saya sih nggak usah, jadi kerja yang jelas yang halal aja. Kalau seperti itu ibaratnya ya,
kita nggak ada di dalam ajaran Islam itu nggak ada. Carilah pekerjaan yang halal dan itu berkah. Insya Allah nanti kehidupannya pun akan baik dan pasti insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga karya takut dipatok lagi tadi saya. Ini apa namanya? Galak. Nah, galak katanya orang Raci itu galak. Jadi saya nggak berani sender. Kenceng kok, cuk gitu. Ya, mohon maaf. Semoga apa yang menjadi profesi sekarang ya, ini dan udah mau nyocok lagi yo. Dicocokin. Pengen makan kali. Enggak guys. Memang nggak gitu. Ya udah, siapa tahu ini ada rezekinya burung-burung yang ada di yang telah dipelihara oleh Mas Sungkono. Nyocok kok. Oke, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Cari rezeki yang jelas, yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus para GSP saksikan ya Gus Sulehpati YouTube channel. Dan salam bahagia dunia akhirat. Kung fayakun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sungkono. Wih, langsung nyocok lagi yuk. Wih, halo. Halo John.